Ya, kita akan lanjutkan untuk soal nomor 5 dan soal nomor 6. Yakin kita bahas 5, 6, 7 dan 8 ya, tentang HJP dan HPP. Di situ nomor 5 kita akan menjelaskan mengenai hitunglah HCP produk apabila diketahui informasi berikut ini. Oke, nomor 5 akan langsung kita bahas ya. Di bawah ini nomor 5, di situ kita diketahuinya itu adalah HPP-nya adalah Rp600. Lalu unit yang diproduksi besarnya itu ya N-nya itu adalah 300 unit. Dan keuntungannya profitnya itu yang diminta adalah 50%. Dan yang ditanyakan itu adalah berapa HCP-nya. Oke, untuk menentukan HCP sebelumnya kita harus terlebih dahulu tahu nih berapa jumlah HPP per unitnya dulu ya. Kita harus tahu HPP per unitnya dulu. HCP produknya. Maka kita harus tahu HPP per unitnya terlebih dahulu. So, kita harus menghitung HPP per unit. Nah, di situ kita sudah tahu ya HPP per unit itu adalah HPP per jumlah unit yang diproduksi. Itu adalah rumusnya. So, maka kita harus hitung terlebih dahulu berapa HPP-nya. Di situ HPP-nya sudah terlihat ada 600.000 dan dibagi dengan jumlah N-nya itu ada 300 ya. Berarti kita akan langsung coret-coret di sini ya. 600 bagi 3, 6 bagi 3 itu adalah 2. Jadi HPP per unitnya adalah Rp 1, 2, 3, 2000 per unit. Nah, ini adalah HPP per unit. Lalu kita tambahkan persen keuntungannya. Nah, untuk menentukan berapa sih labanya atau marginnya, langkah yang kedua sebelum kita menentukan harga jual per unit adalah kita harus menentukan labanya. Labanya itu kan yang diminta atau si profitnya ini, atau bisa kita juga sebut margin. Oke ya, itu kan yang diminta adalah laba dari 10%. Berapa? Oh, profitnya 50%. 50% dari HPP per unit. So, rumusnya itu adalah ini ya, 50% dikali dengan HPP per unit yang sudah didapatkan. Nah, langsung kita hitung ya di sini ya. 50% adalah 50 per 100 dikali dengan tadi HPP per unitnya itu adalah Rp 2000 per unit. Berarti untuk persen keuntungannya itu mari kita hitung. Oke, 5 kalikan 2 itu adalah 10, lalu lanjut 1, 2, 1, 2. Ini Rp-nya berarti untuk keuntungannya adalah Rp 1000 untuk per unitnya. Jadi untuk satu unit barang yang terjual dengan margin atau profit yang ditentukan adalah 50%, maka keuntungan yang didapatkan untuk satu unitnya ini berarti keuntungan satu produknya itu dengan profit 50% adalah Rp 1000 ya. Nah, pada keuntungan yang diminta adalah 1000 rupiah, maka HCP-nya ini ya, ini HCP itu HCP per unit ini rumusnya adalah tadi ya, dari HPP ditambah 50% HPP per unit. Oke. Mari kita hitung. Ini ya. Tadi HPP per unitnya itu adalah Rp 2000 ya. Rp 2000 ditambah 50%-nya itu adalah Rp
100.000, berarti HPP per unitnya itu adalah harga jual per produknya itu adalah Rp3.000 per produk. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan, jadi ya, jadi untuk harga jualnya, harga jual per produknya itu adalah Rp 3.000 untuk satu produknya, untuk mendapatkan keuntungan 50%. Lanjut kita ke nomor yang kelima ya. Di situ hitunglah HPP produk. Nah, di situ kita akan menghitung HPP produk. Oke. Di nomor ke-6 ya berarti ya. Di nomor yang ke-6 di situ diketahui ya, diketahuinya ada bahan baku itu sebesar Rp 200. Lalu lanjut ada ada biaya tenaga kerjanya. Tenaga kerjanya itu adalah 150. Lalu ada biaya tetapnya. Di situ visit cost-nya adalah Rp 75.000 untuk sekali produksi, dan untuk overhead-nya itu ada 125.000. Nah, selanjutnya biaya pemasarannya. Untuk biaya pemasaran adalah 10% setiap produksi. Oke ya. Lalu yang ditanyakan adalah berapa harga pokok produksinya, atau kita sebut juga dengan HPP. Mari kita jawab. Untuk menentukan HPP kita harus tahu dulu total harga produksinya dulu ya. Untuk total harga produksi, untuk menentukan yang pertama itu adalah total harga produksi. Total harga produksi itu didapatkan dari tadi ya, biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja ditambah dengan fixed cost ditambah dengan overhead. Oke, ini semuanya dijumlahkan terlebih dahulu. Tadi ada Rp 200.000 ditambah dengan Rp 150, berarti ada 350 ditambah lagi dengan Rp 75.000 ya. Ada 375 dan ditambah lagi 125.000. Atau ini 250, ibaratnya ini adalah 350 ditambah dengan 200. 350 ditambah dengan 200 itu adalah hasilnya 550 ya. Berarti total harga produksinya adalah 550.000. Dan yang di situ akan kita tambahkan adalah biaya pemasaran. Berapa sih biaya pemasarannya? Nah, biaya pemasaran yang tadi ditetapkan untuk sekali produksi, biaya pemasarannya adalah 10% dari harga produksinya. Nah, berarti kita harus tahu dulu nih 10%-nya ini berapa. Nah, berarti rumusnya adalah ini, untuk menentukan ini rumusnya adalah ini ya, pemasaran, persentase pemasaran dikali total produksinya, total produksi. Lalu kita hitung terlebih dahulu, ada 10/100 dikali Rp berapa ini? 550.000 ya. Nah, tinggal kita coret-coret di sini ya. Coret 2, berarti pemasarannya adalah
555 itu 23 ya, 55.000. Itu adalah biaya pemasarannya, dan kita akan tentukan HPP produk. HPP atau harga pokok produksi. Untuk harga pokok produksi itu didapatkan dari rumusnya adalah tadi total produksi ditambah persentase pemasarannya. Nah, mari kita hitung dari rumus ini. Berarti total produksinya tadi adalah Rp 550.000 ya. Ini ditambah dengan pemasarannya adalah 55.000. So dari sini kita dapat nih 550 tambah 55 berarti totalnya adalah 605 ya. Rp 605.000. Oke, itu adalah jawaban untuk harga pokok produksi. Nah, nomor 7, sebutkan tahapan untuk menghitung HCP. Oke, untuk nomor 7, tahapan untuk menghitung HCP yang pastinya pertama kita harus menentukan nomor 1 ya. Untuk menghitung HCP tadi kita harus menentukan dulu, yang pertama adalah berapa total produksinya. Total produksi tadi kita dapatkan dari biaya bahan baku. Ini untuk ada tenaga kerja, ada overhead, ada juga fixed cost. Lalu yang kedua kita harus menentukan berapa pemasarannya, biaya pemasaran. Yang ketiga itu kita harus menentukan berapa produknya, jumlah produknya. Dan yang keempat, langkah yang keempat adalah kita baru menentukan HCP-nya dari tadi HPP ditambah dengan profitnya. Selanjutnya, sebutkan 4 komponen dalam penentuan HPP. Untuk menentukan HPP, kita bisa menentukan ya, ini ya 4 komponen yang harus kita dapatkan. Untuk nomor 8, itu komponen yang pertama adalah biaya bahan baku. Komponen yang kedua itu adalah tenaga kerja. Oke, yang keempat itu ada, nah kalau untuk bahan baku dan tenaga kerja itu masuknya ke dalam biaya variabel ya, biaya variabel atau variable cost. Lalu ada fixed cost dan ada overhead. Oke, itu untuk pembahasan nomor 5, 6, 7, dan 8.